Ta'zim dan penghormatan kita bersama kepada guru kita, murabbina wa syekhuna wa muallimuna Syekh Al-Alim Al-Jalil Abu Mahmudin hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa saddada khutahu wa kaffah al-asatiz wal-asatizah di dayah Istiqamatuddin Babul Mu'arrif Serambi Aceh yang kita cintai ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah karya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali yang berjudul At-Tibrul Masmuk fi Nasihatil Muluk, sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali di akhir hayat beliau. At-Tibrul Masmuk fi Nasihatil Muluk. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan etika berkuasa. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. At-Tibrul Masmuk fi Nasihatil Muluk. Kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali di akhir hayat beliau, yang tujuannya diberikan kepada seorang sultan yang bernama As-Sultan Malik Muhammad bin Malik Shah As-Saljuki dari Bani Saljuk, wafat 511 Hijriah. Kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali di dalam bahasa Persia, tidak menggunakan bahasa Arab. Kemudian kitab ini diterjemahkan oleh salah seorang murid beliau yang bernama Safiyuddin Ali bin Mubarak Al-Arbali atas permintaan seorang pemimpin negeri Mosul yang bernama Alap Qutluj, wafat 595 Hijriah. Dalam kitab At-Tibrul Masmuk ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan banyak hal tentang syariat kita, wabil khusus untuk para penguasa. Di antara hal yang beliau sampaikan tentang akal, tentang al-aqlu, tentang akal. Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqal aqla ala ahsani suratin wa qala lahu aqbil fa aqbala wa adbir fa adbara. Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan akal sebagai makhluk dengan sebaik-baik ciptaan. Allah berkata kepada akal, aqbil, datanglah wahai akal, fa aqbala, kemudian akal itu datang, wa adbir fa adbara, kemudian pergilah wahai akal, dan akal itu pergi. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, ma khalaqtu fi khalqi ahsanu minka ya akal. Tidak aku ciptakan wahai akal, tidak aku ciptakan di antara makhlukku yang utama, yang lebih mulia, yang lebih indah melampaui engkau wahai akal. Bika akhudhu wa bika u'ti wa bika uhasib wa bika waqib. Denganmu wahai akal aku mengambil, aku menerima iman dan amal salih seseorang. Wa bika u'ti, dan denganmu wahai akal aku memberikan taufik agar seseorang beramal salih. Wa bika uhasib wa waqib, dan denganmu juga aku akan mengevaluasi, memberikan ganjaran jika engkau berbuat baik, dan memberikan hukuman jika engkau berbuat tidak baik. Bika akhudhu wa bika u'ti wa bika uhasibu wa bika uaqibu.
Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya meminta ketakwaan, hanya menginginkan agar perintah-perintah Allah, agar larangan-larangan Allah, agar semua ketakwaan-ketakwaan yang telah Allah perintahkan hanya dikerjakan oleh mereka yang berakal. Fattaqullah ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah, wahai kalian orang-orang yang berakal. Makanya para ulama mengatakan, atau sebagian ahli hikmah mengatakan, jami'ul asya muftaqiratun ilal akli. Semua butuh kepada akal. Semua butuh kepada akal. Bahkan tidak ada kekayaan wala ghina a'ammu minal aqli. Tidak ada kebaikan, tidak ada kekayaan yang melampaui sebuah karunia yang diberikan Allah kepada seseorang melebihi akal. Jika ada seseorang yang kaya, memiliki harta yang begitu banyak, tapi tidak memiliki akal, maka tidak ada gunanya harta tersebut pada dirinya. Bahkan dalam fikih, mereka para sufaha, as-safih, tidak diberikan hak untuk at-tasarruf fil amwal. Orang-orang bodoh yang tidak memiliki akal, yang tidak memiliki pengetahuan, yang tidak memiliki logika yang cukup, tidak diperkenankan untuk memiliki harta dan bertasarruf menggunakan harta tersebut di dalam hal yang dia inginkan. Wala ghina a'ammu minal aqli. Tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Wala faqra asyaddu minal jahli. Dan tidak ada kemiskinan yang melampaui daripada kemiskinan seseorang karena dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwasanya apa yang telah dijelaskan oleh para fuqaha, oleh ahli fikih kita, bahwasanya al-aqlu manatut taklif. Akal itu adalah manat, tempat bergantungnya pembebanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk mensyukuri nikmat akal. Penting bagi kita semua untuk memahami tentang akal tersebut. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, walil aqli arba'u alamatin. Ada 4 seseorang yang memiliki tanda kalau dia berakal. Ada 4 tanda kalau seseorang tersebut bisa kita katakan berakal. An yatajawaza an dhanbin man zalamahu, wa an yatawadha liman dunahu, wa an yusabiqa ila fi'lil khairi liman huwa a'la minhu, wa an yadhkura rabbahu daiman wa yatakallam anil ilmi wa ya'rifu manfa'atal kalam. 4 tanda seseorang memiliki akal. An yatajawaz an dhanbin man zalamahu. Memaafkan orang yang telah menzalimi dia. Memaafkan seseorang yang telah menzalimi kita, itu artinya kita manusia yang berakal. Wa an yatawadha liman dunahu. Memiliki sikap rendah hati terhadap mereka katakanlah yang berada di bawah kita, adalah tanda seseorang memiliki akal. Wa an yusabiqa ila fi'lil khairi liman huwa a'la minhu. Dan selalu berlomba-lomba untuk mengerjakan amal kebaikan, untuk mengerjakan amal salih. Itu adalah tanda-tanda di antara tanda orang yang berakal. Wa an yadhkura rabbahu daiman wa yatakallam 'anil ilmi. Dan selalu mengingat Allah, selalu berbicara atas nama ilmu,
selalu menyampaikan pesan-pesan keilmuan adalah tanda di antara tanda-tanda mereka yang berakal. Bahkan saat kita berbicara tentang ilmu, maka kita sangat memahami bahwasanya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dengan cahaya kita bisa bergerak, dengan cahaya kita bisa melihat, dengan cahaya kita bisa berjalan. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan kita semua menuntut ilmu karena tuntutan akal kita. Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala dalam Ta'lim Muta'allim, sebuah kitab yang sangat kecil, menyebutkan di antara tanda kesyukuran seseorang kepada akal yang telah diberikan Allah kepada orang tersebut. Di antara tanda kesyukuran seseorang kepada kesehatan yang telah dianugerahkan kepada dia, maka dia menuntut ilmu. Min syukri ni'matil aqli wa sahhatil badan talabul ilmi. Seseorang, tanda dia bersyukur dengan nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Tanda seseorang bersyukur dengan nikmat kesehatan yang telah dianugerahkan Allah kepada dia. Dia senantiasa selalu menuntut ilmu. Dengan ilmu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjaga keberlangsungan agama yang kita cintai ini. Hanya dengan ilmu yang berlandaskan kepada akal sehat, maka akan berlangsung agama, akan terjaga di bumi Allah yang kita cintai ini. Dan dengan adanya agama, maka insya Allah akan terjaga pandangan-pandangan dan pemahaman-pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Umurud dini arba'atun, kata Imam Al-Ghazali. Ada 4 hal yang merupakan tanda-tanda adanya agama. Sidqu qasdin, wa wafa'ul ahdi, wa tarkul manhi, wa sihhatul aqdi. 4 tanda bahwasannya agama tersebut ada di bumi Allah ini. Sidqu qasdin, seseorang selalu dalam keadaan memiliki niat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafa'ul ahdi, mengerjakan perintah Allah. Wa tarkul manhi, meninggalkan larangan Allah. Wa sihhatul aqdi, dan selalu memegang tauhid ahlu sunnah wal jamaah. Inilah tanda-tanda di antara tanda-tanda keberlangsungan agama di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kita semua yang berada di dalam muassasah ilmiah, di daerah yang kita cintai ini, di tempat yang sangat mulia ini, qal'atun min khila'il ilmi, benteng di antara benteng-benteng keilmuan. Di daerah Serambi Aceh yang kita cintai ini, benar-benar memahami akan risalah, akan misi penciptaan manusia, misi untuk menghadirkan kebaikan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Namun menghadirkan kebaikan di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Adalah dengan ilmu, yang ilmu tersebut merupakan tuntutan akal manusia, yang dengan ilmu akan terjaga agama di bumi Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan kepada pemahaman benar, ibarat kata jumhur para ulama berlandaskan kepada mazhab ahlu sunnati wal jamaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus diberikan sifat dan rasa istiqamah dalam menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu adalah satu hal yang berat. Menuntut ilmu adalah salah satu hal yang tidak mudah. Man lam yadzuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, kata Imam Al-Syafi'i. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahit dan getirnya menuntut ilmu, artinya menuntut ilmu ini tidak mudah, artinya menuntut ilmu ini satu hal yang sulit. Maka barang siapa yang tidak pernah merasakan letih dan capeknya menuntut ilmu, maka sudah pasti suatu saat dia akan meneguk, akan meminum minuman kehinaan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua yang mendengarkan.